Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Dengan penuh syukur kita sambut undangan Tuhan untuk hadir dalam kebaktian Minggu Trinitas yang hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Tim Angklung Karisdeo Komisi Usia Lanjut hari ini melayani di GKI Pemalang. Berikut ini beberapa wartalisan yang perlu diketahui dan diikuti oleh saudara. Tepok bulu pemuda akan diadakan hari ini jam 4 sore di Teksin Arena Badminton. Kami mengundang para pemuda GKI Tegal untuk berolahraga dan membangun kebersamaan. Kebaktian Padang Komisi Anak dengan tema Bermain dan Belajar Bersama Tuhan akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 di Woodland Kuningan. Pendaftaran melalui KET atau Kak Ivana. Mari dorong putra-putri kita untuk ikut serta. Komisi Pelayanan Pena Kasih membuka pendaftaran dan daftar ulang peserta melalui Ibu Wiwi Winarti atau kantor gereja paling lambat 31 Juli 2025. Informasi selengkapnya dapat Anda lihat dalam Warta Jemaat. Telah pindah dengan surat atestasi ke GKI Salatiga, Ibu Priska Hartanto. Selamat berbakti di tempat yang baru, Tuhan memberkati dan selamat melanjutkan kehidupan berjemaat di tempat yang baru. Bapak Hadi Susanto Wibowo atau Wiwiju, suami Ibu Siska Liana usia 70 tahun, telah dipanggil pergi pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 9 Juni 2025. Jenazah telah dikremasi di Krematorium Ketiwon Tegal. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Persidangan ke-32 Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Barat dengan GKI Tegal sebagai jemaat penerima akan diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu 17 sampai 18 Juni 2025. Mohon kita dukung dalam doa agar persidangan ini dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi berkat. PAUD Elkana GKI Tegal membuka pendaftaran peserta didik baru. Informasi lebih lanjut tersedia dalam selebaran di meja sketsel atau dalam warta jemaat. Tincamp ketiga Komisi Remaja dengan tema Grow, Overcome, Depend akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis 1-3 Juli 2025 di Wisma Sejahtera Magelang. Pendaftaran melalui Laura atau Marvel paling lambat tanggal 22 Juni 2025. Mari kita simak video singkat berikut ini. Denis. Denis, kamu kenapa, Denis? Denis, ayo bangun. Loh. Tas apa ini? Tas apa ini, Den? Tin, kan? Halo Dens, ada kabar gembira nih buat kalian. Tincamp akan diadakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2025. Diadakan di Wisma Sejahtera Magelang. Tincamp 2025 ini mengangkat sebuah tema God, Grow, Overcome, and Depend. Dengan kontribusi 250, kalian bisa mendapatkan firman Tuhan yang relate dengan hidup kalian loh. Dan juga acaranya seru-seru banget. Yuk buruan join! Sekian wartalisan yang perlu kami sampaikan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan
Maka hari Minggu ini kita memperingati Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita bersama memasuki kebaktian Trinitas dengan menyanyi Muliakan Allah Bapa. Kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini tema kebaktian kita adalah Allah Tritunggal, sumber kebenaran. Allah Tritunggal atau juga sering disebut Allah Trinitas, itu sama saja saudara-saudara. Yang satu itu kata sifat, yang satunya itu percakapan dalam akademis. Sebutan Trinitas itu biasa di dalam kalangan akademis. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah ada sejak semula. Berkarya dalam penciptaan, penyelamatan, dan pemeliharaan gerejanya di dunia. Gereja hidup dan diikutsertakan dalam karya penyelamatannya dipimpin oleh Roh kebenaran, supaya gereja dapat hidup dalam kebenaran. Demikian pula tiap anggota dapat hidup dalam kebenaran menjadi saksi Kristus di dunia ini. Sebagai nas pengantar, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapa
Mari kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi kami, umat yang sering kurang bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Seharusnya ya Tuhan, sebagai orang yang telah Tuhan selamatkan, kami hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi-saksi cinta kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran, menerangi dunia yang dalam kepalsuan ini. Ampuni kami Tuhan, kami yang sering belum mampu melawan godaan dosa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, kuatkan kami. Berikan kami kemampuan dan keberanian melawan dosa. Kami ingin hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami naikkan doa pengakuan dosa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, bertobat atau berbalik kepada Allah berarti hidup dalam kebenaran. Hidup damai dengan Allah dan sesama di dalam kasih-Nya. Berbahagialah saudara yang bertobat hari ini, karena pintu anugerah masih terbuka bagi kita sekalian. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan memahaminya, mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan untuk mohon penerangan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang selalu terbuka, menerima pengakuan dosa kami, mengampuni kami, memberikan kesempatan baru kepada kami untuk hidup yang benar. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dan diuraikan sebagai pedoman kehidupan kami selanjutnya. Kami tahu kelemahan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi kami untuk memahami dan melaksanakan firman itu dalam hidup kami sehari-hari dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hikmat secara proaktif memperkenalkan dirinya dan mengajak semua orang untuk menerima pengajarannya karena sangat berguna untuk kehidupan manusia. Hikmat sudah ada sebelum dunia diciptakan. Hikmat ikut hadir dan berperan dalam penciptaan. Hikmat menjadi kesukaan Allah dan hikmat menyukai manusia. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 31. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4 dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air samudra di bawah meluap, ketika ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 8.
Kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roh Kudus akan menguatkan kita dalam kesengsaraan sampai pengharapan itu kita terima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bacaan yang ketiga dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Trinitas sumber kebenaran dengan subtema hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata para ahli kita ini sekarang pada era atau zaman post-truth, era atau pasca kebenaran, di mana fakta atau yang benar itu sering dikalahkan dengan keyakinan pribadi. Berita hoax, rumor bisa lebih dipercaya, dibela mati-matian daripada yang benar atau faktanya. Contoh saudara-saudara, ini sudah terjadi, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ada berita yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu kalau saudara divaksin, saudara akan dimasuki microchip dengan tujuan supaya keberadaan kita bisa saja dilacak di mana saja atau terpantau saudara ada di mana karena ada chip di dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara karena berita itu dan begitu kuatnya banyak orang yang menolak untuk divaksin. Bahkan ada yang mengait-ngaitkan dengan Alkitab yaitu Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tanda 666 bahwa orang dikasih tanda 666. Nah, kalau tidak
itu yang akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Faktanya tidak terbukti, mana bisa chip berapa kecilnya dimasukkan. Tapi ada orang yang tidak mau divaksin 19. Nah, saudara-saudara, kalau sampai tertular yang tidak divaksin ini, sakit sampai mati bagaimana? Ya, saudara-saudara, sekarang ada lagi yang namanya vaksin TBC M72. Dan vaksin ini bukan diberikan pada anak-anak tapi pada orang dewasa usia 17 sampai 45 tahun di Indonesia. Ini ada lagi ahli yang menolak dengan keras karena dianggap Indonesia ini akan dijadikan kelinci percobaan. Nah, ini mana yang benar, saudara-saudara? Betulkah Indonesia dijadikan kelinci percobaan dengan diberi uang hibah 2,6 triliun oleh Bill Gates? Atau saudara-saudara yang benar, ini usaha murni, vaksin itu sudah diuji coba, sudah diuji, kelinci percobaan itu sudah lewat. Ini sekarang mulai dipakai untuk kesehatan, mencegah penyebaran penyakit TBC di Indonesia yang termasuk peringkat 2 di dunia. Penyebarannya luar biasa. Mana yang benar, saudara-saudara? Kalau saya, ya saya nurut, mestinya mendengar berita resmi aja dari pemerintah. Masakan pemerintah diberi uang hanya 2,6 triliun mengorbankan rakyatnya. Saya kok enggak mikir sampai ke situ, itu kebangetan. Kalau saya, tapi kalau yang percaya berita itu ya ditolak saja. Tetapi saudara-saudara, karena begitu banyak berita dari TV, medsos, dari para buzzer, kita lalu sering dijadikan bingung dalam hidup zaman sekarang ini. Saudara-saudara, demikian pula kita sering dibuat bingung dalam hidup ini dalam mengambil sikap, keputusan mana yang benar sebagai anak-anak Allah. Sehingga karena bingung lalu kita bagaimana sikapnya? Ya sudah ikut orang banyak saja, apa yang orang banyak lakukan ya ikut saja, setelah itu dianggap paling aman. Hati-hati saudara-saudara. Kita harus punya pedoman sendiri, kita harus punya pegangan sendiri. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, bagaimana seharusnya kita berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan ini? Kita harusnya berdasarkan kebenaran Allah. Yang di sini disebut kebenaran Allah Tritunggal itu. Sumbernya di sana. Kebenaran sumbernya dari Allah sendiri. Kebenaran sejati hanya ada dari Allah. Saudara-saudara, seperti tertulis di dalam Yohanes 16 yang kita baca tadi, khususnya ayat 13 dan 15, saya bacakan demikian. Namun apabila ia datang, itu maksudnya Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara-saudara, hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya secara fisik atau kembali ke surga. Saudara, kalau kita mendengar Tuhan Yesus kembali ke surga itu sebenarnya harusnya tidak hanya wah hebat ya Tuhan bisa naik kayak pesawat, bukan itu. Sebenarnya kita harus berpikir lebih jauh lagi
sekaligus sebenarnya Tuhan itu mau menyatakan keilahiannya dan mau menyatakan dari mana dia usulnya, dari sorga, bahwa Yesus itu adalah Allah Tritunggal termasuk di dalamnya. Tapi saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi dia tetap menyertai murid-muridnya dan kita sekalian gerejanya sampai selama-lamanya, yaitu dengan kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus memimpin para murid. Roh Kudus memimpin kita, memimpin gerejanya ke dalam seluruh kebenaran dikatakan tadi. Yaitu apa? Artinya apa? Artinya supaya kita ini dengan pimpinan Roh Kudus dapat memahami lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi tentang karya kasih Tuhan Yesus. Tentang ajarannya. Kita dapat lebih memahami melalui Roh Kudus ini. Kita dapat lebih mengerti tentang kebenaran, apa maknanya salib, apa maknanya kematian Tuhan Yesus, apa maknanya kebangkitan, apa rencana keselamatan selanjutnya, karya keselamatan Tuhan Yesus, dan lain-lainnya sampai akhir zaman. Nah, ini Roh Kudus yang akan menjelaskan, menerangkan kebenaran ini. Saudara-saudara, lalu hubungannya apa? Roh Kudus dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Roh Kudus, Roh kebenaran ini akan menyampaikan apa yang didengar dari Tuhan Yesus, yang juga sama yang dari Bapa. Atau dengan kata lain, semua yang akan disampaikan yang diberitakan oleh Roh Kudus itu asalnya sama, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus dan kehendak Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu, kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tiga pribadi, satu hakikat, satu kehendak, satu rencana keselamatan untuk manusia, dan seluruh ciptaan seutuhnya berdasarkan kasih. Saudara-saudara, terpujilah Allah Tritunggal. Sampai di sini, ini bagian pertama sudah jelas bahwa Allah Tritunggal itu satu kesatuan, asal atau sumbernya kebenaran. Sekarang peran Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus, Roh kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran karena Allah adalah sumber kebenaran yang sejati. Ini dipegang dulu. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, apakah kuasa dosa sudah hilang? Belum. Kuasa dosa, betul Tuhan Yesus menang melawan kuasa dosa. Dan kuasa dosa maut telah dikalahkan, tapi belum dimusnahkan. Dosa masih berkuasa atas orang-orang yang belum diselamatkan, atau juga masih suka menggoda kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, supaya kembali ke dalam pelukan kuasa dosa, untuk menuruti apa yang diinginkannya atau kehendaknya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 18 firman Tuhan mengingatkan kita, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Itu terus kerja itu sampai nanti akhir dunia baru kuasa dosa dilenyapkan. Saudara-saudara, si iblis ini suka mengacaukan dunia tentang kebenaran, sehingga orang menjadi bingung, orang menjadi berada dalam jalan yang
remeng-remeng dan gelap yang bisa terperosok. Misalnya saudara-saudara, contohnya menikah sesama jenis yang mungkin dulu kita tidak terbayang ya. Sekarang ada bahkan gereja yang mau meneguhkan orang menikah secara sesama jenis. Negara yang mengesahkan bahkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Ini karya siapa? Karya istri yang bilang, nah ini benar apa tidak? Bahkan iblis selalu menggoda kita dengan kata-kata yang menyenangkan. Misalnya mengatakan begini, dalam dunia dagang itu Gus ikut Yesus bagus, tapi jangan terlalu fanatik, jangan sok suci. Dosa sedikit gak apa-apa, itu sudah manusiawi. Pendeta pun ada yang jatuh dalam dosa. Pendeta ya masih manusia. Selalu itu bujuan-bujuan iblis yang menggoda sehingga kita dibingungkan dengan kebenaran itu. Kalau saudara salah dosa aman, tidak apa-apa. Nanti ini betullah hari Minggu ngaku dosa, pasti diampuni. Tuhan itu pastinya besar, kita terbatas. Kalau masih dosa lagi, nanti minggu ini, minggu depan masih ada kesempatan lagi. Bujuk rayu iblis merelatifkan kebenaran, menurunkan arti kebenaran. Bahkan kalau bisa kebenaran itu direlatifkan dan dihapus sehingga apa-apa boleh. Itu kuasa dosa yang masih ada di dunia ini. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa di tengah dunia di mana dosa masih berkuasa menggoda anak-anak manusia, Roh Kudus, Roh kebenaran akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, supaya kita tahu kebenaran, supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran dan dalam keselamatan. Pertanyaannya saudara-saudara, mau enggak kita sebagai anak-anak Allah menuruti Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, terus terang kita itu hampir tidak pernah berdoa kepada Roh Kudus. Nah, kita itu kalau berdoa, ajaran standarnya kan ajaran Tuhan Yesus. Allah Bapa yang ada di surga, jauh kali. Tapi juga Allah yang hadir, Allah Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Itu yang sering kita ucapkan dalam doa-doa kita. Tapi kepada Allah Roh Kudus, ya kalau mau baca firman Tuhan, ya Roh Kudus terangilah kami, pimpinlah kami. Sudah cuma itu saja. Padahal saudara-saudara, coba kita lihat peran Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup ini, karena dia adalah Roh kebenaran yang sudah diutus ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita. Padahal begitu pentingnya dan besarnya peran Roh Kudus dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja, membawa Injil sampai ke ujung bumi. Berapa tahun saudara-saudara? 2000 tahun kira-kira gereja dipimpin Roh Kudus. Nah, GKI Tegal ini sejak didewasakan sudah berapa tahun? Hampir 73 tahun dipimpin Roh Kudus. Makin berkembang, masih eksis sampai hari ini. Sejak tanggal 12 Agustus tahun 1952, hampir 73 tahun usia kita. Demikian pula saudara-saudara, kalau kita ingat-ingat betapa besar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, yaitu antara lain kita dapat bertobat, kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat karena pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ya betul, mungkin orang tua kita menganjurkan, guru kita, teman kita mengajak kita. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus.
Kita dapat menjadi saksi Kristus di dunia ini karena siapa? Karena Roh Kudus. Kita dapat menjalani kehidupan yang dengan menghadapi berbagai macam kesulitan hidup sehari-hari, permasalahan. Sampai hari ini kita masih bisa hidup dan ada di sini karena pekerjaan siapa? Roh Kudus, saudara-saudara. Mungkin ini saudara-saudara, ini terpikir oleh saya. Mungkin karena Roh Kudus yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita dan sejak itu ngintil kita ya ada di dalam diri kita, akan katakan bahwa kita ini bait Roh Kudus, berarti Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, bekerja dalam hidup kita, mendampingi kita dalam hidup ini secara otomatis. Jadi tanpa diminta, sejak kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu secara formal saat itu sudah diberikan pada kita sudah dibaptiskan juga dalam Roh Kudus. Secara tidak sadar, saudara, kita telah Roh Kudus telah bekerja dalam diri kita. Kita ditolong, kita dituntun. Mestinya kita bersyukur, berterima kasih, dan suka menyapa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Maka saudara-saudara, alangkah baiknya jika kita menyadarinya dan selalu memohon pimpinannya dalam hidup sehari-hari. Tidak ya sudah dibiarkan otomatis kerja begitu. Sehingga kita itu kalau betul-betul menyadari Roh Kudus ada dalam diri kita itu akan dapat berjalan atau hidup dalam kebenaran. Diharapkan hidup dalam damai sejahtera. Bahkan lebih jauh lagi saudara-saudara, segala persoalan dapat kita selesaikan, diberikan jalan keluar oleh Roh Kudus. Dengan sadar kita tidak putus asa, dikuatkan oleh Roh Kudus dan hidup secara bertanggung jawab. Saudara-saudara, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini? Mau enggak dipimpin, saudara-saudara? Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini, maka ada syaratnya. Ini sadar sekarang. Syaratnya apa, saudara? Yang pertama, komitmen. Janji, bersedia tunduk, bersedia menuruti suaranya, nasihatnya, petunjuknya. Itu yang pertama, syarat pertama, janji. Kalau enggak percuma, buat apa? Mau dipimpin tapi tidak mau nurut. Minta dipimpin tapi tidak mau nurut, lah buat apa? Yang kedua, saudara-saudara, kita ini istilah yang sering dipakai. Kita mau memberi ruang kepada Roh Kudus dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, saudara-saudara. Dengan rendah hati, kita sengaja memperkenankan Roh Kudus bebas berkarya dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Boleh ikut cawe-cawe. Mau apa enggak? Artinya percaya dan mau menerima dengan senang hati segala nasihat dan petunjuknya. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pimpinannya. Yang pasti benar, karena dia adalah roh kebenaran. Contoh saudara-saudara, ini orang yang minta dipimpin Roh Kudus. Tidak gampang memang. Contohnya ini tidak gampang. Yang mana yang pimpinan Roh Kudus, yang mana suara yang lain, mana yang suara sumbang, mana yang suara hatinya sendiri, tidak jelas. Tapi orang yang minta dipimpin Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan memberikan nasihatnya, memberikan pendapatnya, memberikan anjuran kepadanya. Terjadilah satu konflik yang besar dalam sebuah rumah tangga, yaitu antara suami dan istri. Padahal masalahnya sebenarnya masalah secuil. Misalnya minta, "Bu, aku bikin dia kopi." "Aku gak sibuk."
dibentak begitu misalnya maca kudus wah jadi besar. Karena masalah yang besar itu menjadi besar itu suaminya marah sekali. Dia bilang, aku kecewa sekali. Merasa bahwa dirinya direndahkan, dihina, diperlakukan tidak adil, diungkit-ungkit kesalahan yang kecil-kecil yang dahulu ada. Pokoknya rasanya tinggal di rumah ini panasnya bukan main hatinya. Enggak tahan, enggak betah di rumah saat ini. Suaminya merasa dilecehkan, diremehkan. Padahal siapa dia? Waduh, aku ini kepala rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Aduh, ingat semua firman Tuhannya dia. Aku yang cari uang. Istri tinggal pakai uang, borosnya bukan main, sering jajan online. Wah, pokoknya panas sekali. Karena dia anak Allah, walaupun dalam kondisi panas begitu, maka dia mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang besar ini. Doa. Tapi saudara-saudara, berseliweran macam-macam saran yang ada di kepalanya. Sementara dia berdoa, ada bermacam-macam solusi yang datang. Pertama, supaya aku pergi ke diskusi, aku mau pergi diskusi, ke diskotik malam ini. Biar rampung masalah ini, aku mau minum-minum di sana sepuasnya sampai mabuk, baru pulang pagi. Seliwer lagi ada pikiran yang lain. Aku mau ke rumah temanku, mau apa? Main catur, biar capek aku. Nanti kalau perlu yang berbayar, biar rame, biar bisa sampai pagi. Seliwer lagi. Pikiran lain lagi. Ini entah dari siapa dia, Roh Kudus atau dari roh lain lagi atau dari dirinya sendiri. Aku mau ke rumah Bapak Pendeta untuk curhat. Aku mau datang ke sana. Ya enggak tahu nih sudah malam nih, Pak Pendeta sudah tidur atau belum. Tapi pokoknya ke sana aja paling aman. Datang lagi pikirannya, kamu terima. Oh, udah, aku mau marah sepuas-puasnya. Omelin istriku habis-habisan. Kalau perlu akan saya pukul dia. Lalu aku mau tidur, tapi di kamar yang lain. Saya kunci rapat-rapat. Aku mau pisah ranjang. Aduh, ini yang keempat. Yang kelima apa, saudara-saudara? Aku mau tutup mulut dengan istriku. Mogok total, mogok bicara. Kalau perlu apa-apa nanti ngomong lewat anak. Apa mau minta kopi, apa mau makan, lapar, mau pisang goreng itu. Nanti ngomongnya lewat anak atau lewat pembantunya. Entah sampai berapa hari aku tetap mau mogok, tidak mau bicara dengan istriku. Biar istriku tidak mengulang kesalahannya lagi. Nih, ada lagi saudara-saudara, datang lagi pikiran lain. Aku mau minta maaf pada istriku dan memaafkan kesalahannya, menghina aku. Masalah pokok yang sebenarnya tidak sepele itu sudahlah ditunda, lain kali aja dibicarakan. Datang lagi yang lain. Bahkan mungkin aku sudah tidak tahan ini karena sudah begini terus-menerus berapa kali, mau bunuh diri atau mau cari istri lagi dan seterusnya. Lah saudara-saudara, di dalam kondisi marah, jengkel pun Roh Kudus, Roh kebenaran akan memberikan solusi yang terbaik kepada
anak-anak Tuhan yang mohon pimpinannya. Berbeda saudara-saudara dengan anjuran dari kuasa kegelapan yang pasti akan menghancurkan keluarga itu. Dan itu berdatang bersamaan. Tinggal bagaimana kita saudara-saudara, mana anjuran yang dari Roh Kudus, mana anjuran dari kuasa kegelapan. Kita yang milih. Kalau kita mau menurut pimpinan Roh Kudus, pasti itu yang akan muncul dan makin kuat dan menolong kita pada saat itu. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah dalam kehidupan ini kita selain mohon pimpinan Roh Kudus, kita selalu mohon pimpinan Roh Kudus, roh kebenaran, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di dunia ini. Amin. Umat silakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama datang ke hadapan Allah Tritunggal untuk menyampaikan doa-doa kami. Allah Tritunggal sumber kebenaran, kami bersyukur dan berterima kasih telah diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa Roh Kudus telah memimpin kami dalam seluruh kebenaran dan selama ini telah menyertai kami, hadir dan mendampingi kami sebagai anak-anak Allah. Ampuni Tuhan karena kami sering tidak menyadarinya dan kami tidak memberi ruang dalam hati kami kepada Roh Kudus. Selanjutnya ya Roh Kudus, kami akan mendengarkan, akan menuruti pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat hidup dalam kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga akan menaikkan doa syafaat bagi Majelis Jemaat GKI Tegal yang memimpin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan padanya. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan, tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus, sehingga Majelis Jemaat dapat membawa jemaat GKI Tegal makin maju, makin indah persekutuannya, kesaksiannya, dan pelayanannya. Berkati ya Tuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat GKI Tegal. Kami dalam kesempatan ini juga berdoa untuk persidangan ke-32 Majelis Kasis GKI Klasis Semarang Barat yang akan diselenggarakan di GKI Tegal sebagai jemaat penerima pada tanggal 17-18 Juni ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami ingat tim angklung Komisi Usia Lanjut GKI Tegal
yang saat ini melayani di GKI Pemalang. Kiranya pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat GKI Pemalang. Tuhan, kami berdoa untuk rencana TIN Camp Komisi Remaja yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 3 Juli di Wisma Sejahtera Magelang. Kami mohon penyertaan dalam segala persiapan dan juga dalam pelaksanaannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan calon pendeta GKI Tegal yang sampai saat ini belum kami dapat. Kami percaya dan menantikan saudara yang akan Tuhan utus. Kiranya dapat bekerja sama dan menjadi berkat untuk GKI Tegal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan staf tata usaha kantor GKI Tegal. Kiranya Tuhan memberkati sehingga nanti pada saatnya ada seorang yang terpanggil untuk ikut melayani sebagai staf tata usaha kantor GKI Tegal. Tuhan, kami bersyukur bahwa Pak Aud Elkana dengan berkat dan penyertaan Tuhan dapat melayani dengan baik sampai hari ini. Demikian pula kami mohon penyertaan Tuhan selanjutnya sehingga PAUD Elkana dapat melayani lebih baik lagi. Tuhan, kami juga ingat pada saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh dan yang sedang dalam pemulihan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Maria yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Tegal, Saudara Aji di rumah, Bapak Soehartono di Lasem, Ibu Yuliani di rumah, Bapak Alik di rumah, dan Bapak Edi Rukmanto di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Kami mohon kasih karunia Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan mereka dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Juga cinta kasih bagi mereka yang mendampingi keluarga yang merawatinya. Ya Tuhan, sehingga semua ini boleh memberikan support untuk kesehatan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga yang sedang dalam kedukaan dengan dipanggilnya Bapak Hadi Susanto pada tanggal 9 yang lalu. Hiburkanlah dan kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami di bawah pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami mohon penyertaan dan hikmat Tuhan serta berkat Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, supaya bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya kami prihatin dengan berkobarnya kembali perang Israel-Iran yang mungkin akan bisa menjadi lebih lebar lagi. Demikian pula dengan serangan Israel di Gaza yang telah menimbulkan banyak korban sipil. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh perdamaian memberkati usaha-usaha perdamaian yang diusahakan sehingga dapat diselesaikan segala persoalan dengan kesepakatan damai. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari
Saudara-saudara, dalam kebaktian ini akan diedarkan 2 kantong kolekte. Warna biru untuk kas gereja dan warna hijau akan diserahkan untuk Komisi Pemeliharaan dan Pembangunan KPP GKI Tegal. Saudara dapat memasukkan amplop persembahan bulanan, TGD persepuluhan, pengucapan syukur dan lain-lain di kotak persembahan di dekat pintu keluar gereja. Dapat juga mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 0476399 atau melalui aplikasi dompet digital. Barcode kris tersedia di depan bangku saudara. Saudara-saudara, Allah Tritunggal adalah pemilik segala sesuatu. Hidup kita, keluarga kita, harta kita, dan segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini dari Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Maka mari kita datang membawa persembahan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Ingatlah nasihat Rasul Paulus, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. dari bait pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus Allah kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat
berkumpul untuk beribadat pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur atas pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan sehari-hari kami, di dalam kesusahan ataupun sukacita kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mencari berkat-Mu, di dalam mencari rezeki juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Persembahan ini Tuhan tentunya atas kebaikan hati Engkau terhadap kami Tuhan. Kami memberinya tentunya dengan penuh sukacita. Tidak ada kesusahan di hati kami dalam memberinya Tuhan. Tuhan, layakan persembahan ini agar dapat digunakan untuk kepentingan gereja ini, untuk kepentingan masyarakat di sekitar kami Tuhan. Berkati majelis, beri hikmat agar dapat mengalokasikan, mendistribusikannya dengan baik sesuai dengan hikmat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dengan menuruti pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, pada engkau, dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan kebaktian hari ini. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang baru pertama kali hadir di GKI Tegal, kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri sejenak agar dapat disambut oleh umat yang ada di sekitar saudara. Kami mengucapkan selamat datang dan bersukacita atas kehadiran saudara. Silakan mengisi formulir pendaftaran jemaat yang akan dibagikan oleh majelis jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak